Mesin waktu. Ingin kulit lembab sepertiku? Donut Ranger, kau tidak akan bisa menang melawanku. Astaga, Brad selalu muncul di TV. Tempat cukur terbaik di Bakery Town adalah Brad Barbershop. Tuan Brad bersamaku hari ini. Brad lagi, menyebalkan. Tuan Brad, impian masa kecilmu adalah menjadi tukang cukur, benar? Tentu saja. Menurut ibuku benar, aku dilahirkan dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan yang lainnya. Ya, begitulah. Brad itu dilahirkan untuk membuatku jengkel. Bukan itu saja, kau mengerti? Aku mulai menata rambut saat berusia 3 tahun. Orang tuaku menentang impianku dan buang semua guntingku. Tapi saat tubuhku membawa kembali guntingku, mereka memutuskan untuk mendukungku. Wow, bahkan surga pun mendukungmu. Itu benar. Aku harus memberi pelajaran padanya dan buat dia sadar akan posisinya. Benar, itu dia. Aku akan pakai mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk hancurkan impian masa kecilnya. Tidak ada yang lebih mengasihkan daripada menghancurkan impian seorang anak kecil. Akhirnya selesai juga. Mahakaryaku, mesin waktu. Dengan ini aku bisa mengalahkan roti. Aku datang, anak. Jadi, haruskah aku kembali ke 30 tahun? Ya. Apa aku sudah sampai? Oh, bau apa ini? Kenapa ada sampah di mana-mana? Benar, tempat ini dulunya adalah tempat sampah. Artinya aku benar-benar ada di masa lalu. Aku jenius. Benar-benar payah. Hah? Kembali! Kalau bisa. Sepertinya aku pernah lihat anak-anak itu. Ada arena sepatu roda baru. Aku nongkrong di diskotik malam ini. Wah. Wow, film-film ini sudah sangat tua. Apa? Apa? Dia mirip sekali dengan Brad. Permisi, nak. Siapa namamu? Oh, aku Brad Pitt. Aku sudah bertemu dengan Brad. Segalanya berjalan sangat lancar. Jadi impianmu menjadi tukang cukur? Tidak. Kenapa aku harus jadi tukang cukur? Penghasilannya kecil dan membosankan. Sama seperti paham burger. Aku akan menjadi bintang film, menghasilkan banyak uang, dan jadi sangat-sangat populer. Kau bilang kau lahir dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan lainnya. Apa Bapak tidak lihat? Brad masa dilahirkan dengan gunting dan sisir? Brad, filmnya sebentar lagi dimulai. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara... Kemana dia? Ayolah, kita nonton filmnya sekarang. Baik, Ayah. Asik! Sebenarnya ada apa dengan Brad? Aku pikir impian masa kecilnya adalah menjadi tukang cukur. Ternyata itu bohong. Sepertinya anak itu terlalu kecil. Ayo kita lihat Brad sebagai pemuda. Aku harap aku tiba di waktu yang tepat. Itu Sweet Bun Barbershop. Apa Brad belum mewarisi tokonya ya? Brad! Kenapa kau beli buah yang busuk dan rusak seperti ini? Maaf, tapi harganya jauh lebih murah. Sudah aku bilang kita hanya menggunakan bahan-bahan premium. Wah, sepertinya Brad muda tidak ahli dalam pekerjaannya. Aku akan tunjukkan padamu apa kemampuanku. Selamat datang di toko. Kenapa kau tidak memberikan minuman pada tamu? Kenapa pelayananmu begitu buruk? Pak, kami mohon maaf. Ayolah, Brad, cepat buatkan teh untuknya. Iya, baik. Ini Pak, teh untukku. Panas! Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Pak. Brad, kau ini kenapa,
Pak, aku benar-benar minta maaf. Dia masih baru. Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Brad, kenapa tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik? Baget, apa yang terjadi? Pak, Brad ini tidak sengaja menumpahkan teh panas ke pelanggan. Coba lihat kepalaku yang malang. Aku akan menuntut kalian. Pak, Brad, hari ini kau pulang saja ya. tapi Hei, aku bilang pulang. baik, Pak. Hah? Dia membuat sakit kepala parah. Yang dia lakukan hanyalah mengacau saja. Dia itu hanya perlu menyesuaikan diri. Brad, kau tidak mau jadi tukang cukur lagi, kan? Malam ini akan kuhancurkan impianmu hingga berkeping-keping. Ada apa dengannya? Hei, lihat, ada Brad Sepaya. Lihat, wajahnya suram. Sepertinya dia sedang dalam masalah lagi. Lucu sekali melihat wajahnya yang menangis setiap hari. Apa ini, ha? Brad dikenal sebagai anak desa yang payah. Hei, ada Brad si Ibu payah. bilang kalau aku tidak belajar, aku akan payah seperti dia. Brad si payah. Brad si payah. Kapan Brad akan tumbuh dewasa? Orang tuanya pasti sedih karena dia. Oh ya ampun, Brad mudah dihina oleh semuanya. Bagaimana kalau aku ikut dia ke rumah? Aku pulang. Hah? Apa ini? Apa ini rumahnya Brad? Roach, aku pulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa harimu menyenangkan? Apa? Bukankah itu kecoa? Kalau aku dapat masalah lagi di tempat kerja hari ini. Dia bicara pada kecoa. Apa stres membuatnya dia kehilangan akal sehat? Aku mendapat masalah dan dia ejek. Aku rasa aku tidak berbakat. Tidak ada yang mau aku menata rambut mereka. Pak Baget juga sakit kepala karena aku. Pak Red Bean Bread pasti muak denganku. Seharusnya aku menyerah saja dan kembali ke kampung halamanku. Apa? Menyerah jadi tukang cukur? Apa yang kau lakukan pada rambutku? Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Potato Chip tidak berbakat menata rambut. Kecoa, selamat tinggal. Jaga dirimu. Omong kosong apa ini? Bapak adalah tamu yang tadi, kan? Aku tahu kau itu payah, tapi tidak seburuk ini. Kau buat kesalahan, dapat masalah, dan kau benar-benar payah. Aku tahu, jadi aku mau berhenti saja. Tapi yang paling menyedihkan adalah keinginanmu untuk menyerah dengan semudah ini. Apa? Kau bisa buat kesalahan dan dapat masalah. Tapi seharusnya kau tidak pernah menyerah. Kalau begini bagaimana kau bisa jadi tukang cukur terbaik? Tukang cukur terbaik? Kau sangat pemarah. Kau juga jelek dan kau bahkan botak. Aku jadi botak? Tapi pastinya kau berbakat dalam menata rambut. Aku jamin kau akan jadi penata rambut terbaik di kota dan jadi sainganku. Aku tidak mengerti. Aku akan tunjukkan betapa berbakatnya dirimu. Aku akan berada di toko jam 1 siang besok. Baiklah, selesai. Pelanggan berikutnya. Cepat, minggir. Pak, kau ingin rambutmu seperti apa? Aku tidak mau kau yang memotong rambutku. Aku mau Brad yang melakukannya. Brad? Pak, dia ini masih pemula dan belum siap untuk memotong rambut. Sudah tutup mulutmu, hei Brad. Cepatlah potong rambutku sekarang. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Baiklah. Sudah selesai. Ya ampun, bagaimana dia menata rambut sehebat itu dengan begitu cepat? Hei, ini tidak buruk. Lihat, aku bilang juga apa. Wow! Bagaimana kau bisa menata rambut seperti itu? Kamu tata rambutku juga. Aku duluan. Tidak, aku duluan. Terima kasih ya. Dia pergi kemana?
Aku mual, perjalanan waktu tidak mudah. Kenapa aku berbuat sejauh itu hanya untuk membantu Brad? Potato Chip, di mana kau menata rambut kuno seperti itu? Lain kali datang saja ke tempatku ya. Tukang cukur jenius Brett akan mengurusmu. Apa kau bilang? Dasar roti payah. Apa kau sadar siapa yang menolongmu jadi sukses begini? Apa maksudmu? Sebenarnya itu... sudah, lalu makan saja. Ada apa dengan dia? Kebangkitan Will. Bagus seperti baru. Oh, bersih semua. Tempatnya sebenarnya bagus kalau terlihat bersih ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana sudah siang sekali? Aku terlambat makan siang, tapi aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Tidak perlu kedelai. Hai teman-teman. Maaf aku terlambat. Teman, aku bisa kadaluarsa di sini. Sejak kita berukuran kecil, Wilk selalu saja terlambat. Itu benar sekali. Sudahlah, sekarang ayo kita ngobrol. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku bekerja di Dos for Donuts dan sekarang ini aku jadi pegawai tetap. Bagus. Kau jadi karyawan tetap? Ternyata aku sangat pintar. Wah, aku bekerja di salon alternatif dan aku suka menata gaya dengan krim kacang mede kocok. Itu tidak mengejutkan. Krim kocok selalu saja jadi keahlianmu saat kita sekolah. Tentu saja. Ya, kalian bisa menemuiku di barbershop Hot Cocoa. Aku dalam perjalanan menuju penata gaya utama. Aku selalu tahu kau yang terbaik dalam hal itu. Wow, luar biasa. Oh, kalian tahu? Itu bukan masalah. Ngomong-ngomong, Wilk, apa yang kau lakukan belakangan ini? Kau sudah dapat pekerjaan? Ya, aku juga bekerja di salon. Oh, kau serius? Apa keahlianmu? Mengeriting? Krim? Bagian bebersih. Apa? Begitu sempurna. Ketika Profesor penata gaya kita bilang kau lebih baik dalam menyapu lantai. Kalau kau tidak menguasai seni menata, sebaiknya kau ganti profesi saja. Benar, ini saat yang tepat untukmu mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain. Oh iya, aku mau tanya padamu. Apa bosmu pernah mendorongmu untuk melatih keahlian menatamu? Mel, lebih cepat. Gosok seperti angin. Kau buang-buang waktuku. Kalian tahu, kalau aku pikir-pikir dia tidak melakukan itu. Tentu saja tidak. Dia tidak mempekerjakanmu sebagai penata gaya. Dia mempekerjakanmu untuk bebersih. Kau harus buka matamu dan lakukan apa yang kukatakan. Aku kembali. Baiklah. Pak, boleh aku tanya? Kalau bosmu bilang, ya mungkin suatu hari nanti, itu artinya kau tidak beruntung. Master Brett, kapan aku bisa mulai menata rambut? Mungkin suatu hari nanti. Itu yang dikatakan oleh coklat milk. Kalau dia sampai marah, tidak mungkin dia akan menaikkan posisimu. Master Brett, kau berniat membersihkan salon selamanya, bukan? Kau buat aku sakit kepala. Sekarang jangan berdiri saja. Mulailah menyapu. Jadi ternyata benar. Aku tidak akan pernah menjadi penata gaya. Aku telah menghancurkan impianku. Master Brett tidak pernah berniat menjadikanku penata rambut. Mungkin ini waktunya untuk pindah tempat kerja. Penata rambut tidak tahu kapan dia datang. Ya, dia bilang sedang sibuk sekali dan akan butuh waktu yang lama. Tapi semuanya kan menunggu untuk rambutnya ditata. Apa yang harus dilakukan? Permisi, kita pernah bertemu di Brett Barbershop kan? Iya. Bukankah Brett Barbershop adalah salon paling terkenal di kota ini? Aku pernah melihatnya bekerja dari jendela. Halo. Kami bekerja sebagai sukarelawan di pusat komunitas, di mana kami mengurus roti bulukan yang tidak beruntung. Mereka menunggu hari rambut selama sebulan penuh, tapi sepertinya penata rambutnya datang terlambat. Apa kira-kira kau bisa menggantikannya untuk menata rambut mereka? Iya, tapi aku hanya asisten. Iya, aku yakin kau bisa karena bekerja di salon itu. Kumohon katakanlah kau akan membantu kami. Lihat, itu Will. Apa yang kau lakukan di sini? Mereka minta bantuanku untuk menata rambut. Kalian minta Will untuk menata rambut? Kenapa kalian pilih Will kalau kalian bisa mendapatkan kami? Baiklah kalau begitu, mungkin kalian bisa membantu.
Kami akan tunjukkan padamu bagaimana gaya rambut yang sebenarnya. Iya. Kita sampai. Selamat datang. Disinilah para roti-roti bulukan menghabiskan waktu mereka. Ini benar-benar bukan apa yang aku harapkan. Kau bisa katakan itu lagi. Kalau kita sentuh mereka, kita bulukan juga. Kalian kelihatan terkejut, tapi jangan khawatir. Aku jamin jamur-jamur tidak berbahaya itu sama sekali tidak menular. Masalahnya, tidak ada yang ingin menata rambut mereka karena penampilan mereka. Aku mohon, terimalah dan berilah mereka gaya rambut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku selalu siap menghadapi tantangan. Tapi bukan yang seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya. Apa? Kalian bahkan belum melakukan apa-apa. Baiklah kalau begitu, akan kulakukan. Saksikanlah kehebatan kedelai dengan gaya krim kocoknya yang luar biasa. Tapi olesannya tidak bisa rata karena jamurnya. Kalian membuat aku tidak ada pilihan lain. Tapi aku akan kesampingkan harga diriku dan menyelamatkan mereka. Ini saatnya coklat beraksi. Apa ini? Guntingku tersangkut. Sudah jelas ini tidak layak untuk keahlianku. Wilk, aku rasa tinggal kau yang belum mencobanya. Siapa? Aku. Oh, kalian pasti tidak ingin, Ya, Will. dia selalu yang terakhir di sekolah. Bagaimana kalau aku gagal seperti di sekolah? Aku tidak mau membuat jamurnya makin memburuk. Ambil ini. Kalau kau menyerah sebelum mencoba, kau tidak akan tahu apa yang terjadi. Beruntunglah menyukai cetakan. Apa kau susu atau busa? Susu. Aku harus cari tahu cara untuk singkirkan jamurnya. Aku tidak tahu kenapa kau meributkan soal jamur ini. Tinggal gunakan sepasang tong dan singkirkan jamurnya. Baiklah, akan kugunakan metode yang diajarkan Master Bread. Halo, kau punya sepasang tong? Tong, Apa yang terjadi di sana? Dia pikir dia sedang bebersih. ini dia. Kalian lihat, dia singkirkan semua jamurnya. Keberuntungan pemula. Seni mengepel. Kita harus beri tekanan cukup ke depan dan ke belakang untuk membersihkan lantai dengan benar. Gosok cermin hingga mengkilat. Kalau kau suka cerminnya dengan gerakan memutar, kau akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Menyikat menggunakan sentuhan lembut. Memilih selalu menjaga semua tetap teratur. Wow, itu hal paling keren yang pernah kulihat. Luar biasa. Tak kusangka kau meragukan dirimu sendiri. Tolong tata rambutku. Dan aku juga. Kenapa jadi seperti ini? Jadi dia memang bisa memakai tong. Iya, dan dia tidak lebih dari sekedar asisten. Ya, itu memang benar. Bukankah kita juga tidak lebih baik dari sekedar asisten? Kau benar. Kau pasti lelah. Bagaimana kalau istirahat dulu? Oh, tenang saja. Aku tidak keberatan meneruskannya. Salam semuanya. Maaf aku datang terlambat. Akhirnya Bapak datang juga. Benar. Apa? Kau menata rambut mereka menggantikanku? Kau hebat. Oh, Bapak adalah gurunya Master Bread, kan? Kau pasti anak didiknya Brett yang baru. Kau benar-benar buat dia bangga. Sekarang istirahatlah. Anak didikku akan mengambil alih tugasmu. Itu menyambungkan diri. Will, izinkan aku memperkenalkanmu pada murid terbaikku, Melon Bread. Tukang cukur magang. Selamat datang di Bread Barbershop. Joko, sekarang ayo kita mulai. Tentu. Kemana sebenarnya Will pergi dan kenapa dia pergi lama sekali? Master Bread. Will, sebaiknya jelaskan apa yang terjadi. Tapi Pak, coba lihat siapa yang datang bersamaku. Brett, sudah lama tidak bertemu. Master, apa yang membuatmu datang ke salonku? Ya, ada urusan yang harus kuselesaikan di Bakery Talk. Kami bertemu di mall di Bradburg dan aku mengajaknya ke sini. Wah, sepertinya semua baik-baik saja di sini. Ya, tentu saja. Aku diajari oleh yang terbaik. Ngomong-ngomong, siapa dia? Izinkan aku perkenalkan murid baruku. Ini adalah Melon Bread. Apa kabar? Murid barumu? Setelah aku menyerahkan tokoku padamu, aku putuskan untuk pergi berlibur. Hah?
belum selesai menata rambutku. Oh, aku tidak bisa mengabaikan bakatnya, jadi aku putuskan untuk mengajarinya. Wow, cerita yang luar biasa. Bakatmu membuatku sangat kagum. Apa kabar? Namaku Wilk. Aku rasa kita harus berteman. Ngomong-ngomong, anak melon ini... Anak zaman sekarang memang begitu. Aku rasa aku agak lapar setelah perjalanan jauh. Tentu saja, jangan khawatir, Master. Kami akan sajikan hidangan yang layak untuk seorang raja. Aku akan panggang dagingnya. Aku akan siapkan minumannya. Rasanya menyenangkan melihatmu dan salonmu begitu sukses. Semua ini berkat yang kau ajarkan, Master. Omong-omong, aku cukup terkesan dengan asistenmu. Wah, dia mengubah jamur-jamur hebat itu jadi model super. Oh, siapa Will? Hanya remah yang tahu. Aku sudah berusaha keras mungkin untuk mengajarinya. Kalau begitu, bagaimana kita biarkan Melon Bread dan Wilk melakukan pertarungan? Melon Bread telah mengunjungi kota demi kota, berlatih untuk menjadi penata rambut terbaik. Dan aku rasa pertarungan ini akan memberi mereka pelajaran. Tetap saja, tanpa waktu untuk mempersiapkannya. Aku mau. Maksudku, aku bisa belajar banyak dari Melon Bread. Will? Bagus, kami akan menemui kalian besok di tempat Kalau parkir. begitu sampai besok. Semoga malam kalian menyenangkan. Sampai bertemu besok. Master Bread, kok tidak apa-apa? Omong-omong, bukankah Melon Bread itu hebat? Oh. Aku melihatnya beraksi dan dia itu jenius sekali. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai pertarungannya? Ya, aku rasa aku siap. Ya, Untuk babak pertama, kalian akan mengukir kelapa. mengukir kelapa. Penata rambut sebenarnya bisa mengubah batu padat menjadi seni hidup dengan tangan mereka sendiri. Yang pertama menyelesaikan pengukiran kelapanya yang memenangkan babak pertama. Di posisi, siap, mulai. Bagaimana caraku mengukir menembus cengkang keras ini? Aku akan pakai ini dan bukannya gunting. Ya, ayo kita mulai. Oh, Siapa yang akan pakai gunting pada kelapa? Setidaknya aku pakai akal sehatku. Oh, dia mengukir kelapa dengan begitu detail dalam hitungan menit. kau melakukannya dengan sangat baik. Senang mendengarnya, Master. Demi gluten. Oh, Will, mengukir kelapa dengan gunting, apa kau tidak bisa melakukannya dengan benar? Dan pemenangnya tentu saja Melon Bread. Anakku Will, kenapa kau memakai gunting? Iya, tentu saja aku tahu akan lebih mudah memakai bor. Tapi saat aku membayangkan kelapa sebagai kepalanya pelanggan, aku tidak sanggup mengukirnya dengan bor. Oh, jadi itu sebabnya. Baiklah, sudah cukup mengobrolnya. Untuk babak kedua, perburuan sirup coklat. Yang pertama kali membawa sirup coklat yang baru dibuat akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Apa? Tapi aku asing dengan daerah ini. Aku tidak tahu dari mana aku mulai mencari. Aku rasa aku tahu tempatnya. Ayo kita pergi sama-sama. Ini dia, pabrik sirup coklat terbaik di Bakery Town. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Will? Pak, apa kami bisa membeli sirup coklat baru yang dibuat yang masih segar? Oh, waktu yang tidak tepat. Begini, ini saatnya makan siang dan semua sedang istirahat makan siang. Aku minta tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Tentu, selamat makan siang. Sirup coklat mereka dibuat dari 100%. Melon Bread, apa yang kau lakukan? Tidak boleh buang-buang waktu. Aku ambil saja itu tidak aman. Aku akan mengambilnya. Aku mendapatkannya. Will, apa kau jatuh karena mencoba menyelamatkanku? Aku minta maaf. Will, aku tidak apa-apa. Aku adalah kotak karton susu, jadi aku bisa mengambang. Sekarang kau pergi saja.
Sepertinya aku berhasil. Melon Bread, aku tidak percaya kau telah menungguku. Jangan ada yang bilang kalau aku berbuat curang untuk menjadi nomor 1. Kau bisa bersikap dingin, tapi aku bisa tahu kalau kau punya hati yang hangat. Apa? Hei, kau bicara terus dari tadi. Tapi aku akan pergi dari Tunggu sini. aku. Hai Master Bread, kami kembali. Di saat bersamaan. Kenapa kalian lama sekali? Ceritanya lucu. Aku benar-benar payah dan jatuh ke dalam tong sirupnya. Kenapa aku tidak merasa heran? Kalau begitu, kita harus anggap babak ini seimbang. Seimbang? Itu artinya aku menang. Tidak. Babak terakhir akan menentukan siapa pemenangnya. Fitur terakhir, menara buah 100 tingkat. Menara buah 100 tingkat. Tidak mungkin. Yang pertama berhasil menata buah 100 tingkat ini akan menang pertarungannya. Kita mulai pertandingannya. Untuk membangun menara seperti itu, sebagai dasarnya, aku pakai buah paling besar. Ya, semangka, kau dan aku. Belewah di atas mereka. Dan setelah itu, nanas. Red Melon menggunakan taktik menumpuk yang bagus. Ya, benar. Sepertinya aku akan menang. Hampir. Astaga. Kepalaku. Sebenarnya apa yang dipikirkan? Dasar payah. Kau tidak punya taktik. Tidak heran menaranya rubuh. Aku selesaikan tugasnya. Tidak kusangka dia membangunnya dengan sangat cepat. Menakjubkan. Tugas diselesaikan dengan baik. Will, kau bisa turun. Pertandingan sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lihat menaranya Wilk ya. Memangnya apa yang aku lihat? Tidak ada tingkatannya, tidak ada bentuknya. Apa kau sama sekali tidak punya rencana? Dengan ini kunyatakan pemenangnya adalah Melon Bread. Dasar payah, kau sama sekali tidak menang satu ronde pun. Maaf, aku telah mengecewakanmu, Pak. Besok kita akan mulai dari awal lagi. Pak, aku akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Bread, kau akan urus salon ini dengan baik ya. Akan kulakukan. Hai Melon Bread, selamat atas kemenanganmu. Kau lawan yang seimbang. Aku akan bekerja dengan sangat keras agar aku bisa menantangmu lain waktu. Bagaimana menurutmu? Menurutku itu kesepakatan yang bagus. Baiklah, sebaiknya kita pergi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat jalan, Melon Bread. Ya, karena kau sudah melawan Wilk, bagaimana menurutmu tentang keahliannya? Awalnya aku pikir dia hanya kotak kartun susu yang ceroboh dan payah. Setelah itu aku menyadari dia jujur dan baik hati. Tapi aku tidak yakin dia akan jadi penata rambut. Apa kau yakin? Hah? Tidak sepertimu. Wilk awalnya tidak menggunakan bor di babak pertama. Dia malah gunakan gunting karena dia pikir kelapa itu adalah kepala si klien. Tapi itu... Lalu di babak kedua, seperti yang kau tahu, Wilk cukup baik hati untuk membantu lawannya. Bagaimana bisa tahu? Tidak mungkin kau memilih untuk kembali bersama-sama. Di babak terakhir, Wilk bisa saja selesai menumpuk buah dengan cepat seperti yang kau lakukan. Tapi dia butuh waktu lebih lama karena dia mencoba membuat desain yang berarti. Ini, coba lihat. Anak itu membuat patung anak-anak 100 tingkat. Hasil dari pertandingan ini tidaklah penting. Tapi bagaimana respon kalian setelah pertandingan, entah kalian kalah atau menang? Kau memenangkan pertandingan ini dengan adil dan jujur. Tapi kau ingin tahu siapa yang akan menang lain waktu. Akhirnya aku berhasil. Waktunya pergi. Master Bread, kau menungguku selama ini ya. Kau adalah yang terbaik. Aku tidak menunggumu, aku hanya tertidur sebentar. Master Bread, tunggu aku. Aku datang. Kenangan. Wow, aktris sangat muda, Tuan. Itu, Tuan Bread, siapa kakek tua dalam foto ini?
Apa kau ingin melawan kami bertiga sendirian? Apa kalian belum pernah dengar tentang kami bertiga? Berani sekali kau. Tuan Undertaker, tolong siapkan 3 peti mati untuk Apa kau bilang? Kau penjahat? Ayo kita tembak untuk membuat dia mengerti. Matahari sudah terbit. Ini mengagumkan. Aku ingin menjadi aktor. Jadwal berikutnya. Silakan masuk. Apa itu? Begini, Pak. Namaku adalah Brett. Aku bekerja di teater ini. Kau membuatku takut. Ada apa? Sebenarnya, bisakah Anda menilai kemampuan aktingku, Pak? Tidak akan. Apa kau tidak lihat Tuan Hamburger sedang sangat sibuk? Dia tidak punya waktu untukmu. Tidak apa-apa. Kita harus memberi semangat pada anak muda untuk mengejar mimpi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah menunggu hari ini untuk membalas dendam padamu. Oh, bukan. Ayahmu. Musuhmu. Ya, musuhmu. Apa yang kau lakukan? Aneh. Aktingmu tidak bagus. Kau benar-benar sudah membuang waktuku. Kaktus, sebaiknya dengarkan saran. Lupakan dirimu ingin menjadi aktor. Tuan. Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Tuan, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tuan Sweetban, apa yang terjadi? Kurasa pergelangan tanganku terkilir. Aku tidak akan bisa merias wajah hari ini. Tidak. Halo, kau bisa carikan penata rambut sekarang? Mohon, aku butuh bantuan secepatnya. Tidak ada. Bagaimana? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku. Kau dan aktingmu buruk. Tidak hanya sudah membuang waktu kami, kau bahkan merusak penampilan. Apa kau tahu masalahnya jika penampilan dibatalkan? Aku minta maaf. Tangan ini hanya diperuntukkan bagi yang terpilih. Bagaimana kalau beri dia kesempatan untuk menata rambut? Kau serius? Apa yang kau pikirkan, Pak? Dia ini bukan siapa-siapa. Aku yakin anak ini punya bakat yang tidak akan dimiliki orang lain dalam 100 tahun. Ia memegang gunting dengan posisi jari telunjuk. Garis tangannya 1 di antara 1000. Ia punya tanda berbentuk gunting di lengannya. Kau terlahir untuk menjadi seorang penata rambut. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa soal menata rambut. Oh tidak, tanganku sakit sekali dan aku tidak bisa memegang apa-apa. Jika tidak ada yang menggantikanku, penampilan hari ini akan hancur. Bagaimana ini? Pikirkan tentang para penonton yang sudah membeli tiket. Apa yang akan mereka lakukan? Baik, aku akan melakukannya. Jadi kau mau? Tapi tolong bimbing aku dan berikan instruksi padaku. Jangan khawatir, tenang saja. Kau pasti bergurau. Kau meminta kaktus untuk menjadi perias wajah. Tapi dia yang memintanya, kau tidak bisa menolak. Sweetbone, apa katamu bisa dipertanggungjawabkan? Percaya padaku. Baiklah, biarkan dia mencoba. Tapi kalau dia gagal, aku akan memecatnya. Kau terlahir menjadi penata rambut. Kenapa dia memotong tomat? Tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga memotong-motong keju. Tidak mungkin, kenapa kau memanggang daging di dalam ruangan? Tunggu dan lihatlah, kita harus memberinya kesempatan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Apa dia sudah menyerah? Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan? Lihat itu. Hebat sekali. Hamburger telah jadi burger daging asap tomat keju.
Seperti yang diharapkan, perkiraanku benar. Wah, kau hebat. Kau buruk dalam berakting, tapi kau punya bakat menakjubkan dalam menata rambut. Wah, kaktus itu keren sekali. Harusnya dia bekerja sebagai penata rambut. Wah. Sekarang saatnya, matahari sudah terbit. Wow, lihat hamburger. Dia cepat makan dibanding misalnya. Anak muda, maukah kau bekerja denganku? Ada perbedaan antara hal yang kau sukai dan hal yang mampu kau lakukan. Kau sangat berbakat dalam dunia cukur rambut. Kau akan jadi penata rambut yang hebat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong bersihkan lantainya, krimnya tumpah di mana-mana. Baik, akan kubersihkan lantainya sekarang. Ini terlalu licin, hampir saja terpleset. Maafkan aku, semuanya akan segera beres. Pria yang kau lihat di foto ini adalah diriku, dan itu adalah kenanganku. Kunjungan Brandon. Selamat pagi. Selamat pagi, Master Brett. Ada surat untukmu. Undangan premier VIP Butter, undangan ulang tahun Queen Cake. Sampah, semua ini sampah. Ini. Master Brett, ada apa? Surat dari siapa itu? Ayahku akan datang ke sini. Apa dia berkunjung itu tidak bagus? Bukan begitu. Ayahku bukanlah ayah yang biasa. Aku berasal dari keluarga kaya raya yang mementingkan reputasi dari yang lainnya. Ayahku, Braden, mengharapkan kami menjaga nama baik keluarga. Jadi, Bradwin, ayah dengar kau punya berita bagus? Iya, ayah. Aku berhasil melewati ujian bar dalam usaha pertamaku. Oh, anak tertuaku berhasil dalam usaha pertamanya. Bagus sekali. Itu karena betapa kerasnya ayah mendorongku, kan? Lalu kau, Bradford, ayah dengar kau juga punya berita. Ya, aku diterima sebagai dokter magang di Mayo Clinic. Oh, dokter magang di Mayo Clinic. Aku bangga sekali. Itu karena aku mendapatkan semua kecerdasanku darimu, ayah. Ayah bangga sekali menyebut kalian berdua sebagai anak ayah. Ini waktunya kita bersulah. Sayang, Brett punya berita bagus juga. Benarkah? Brett akan ikutan pertunjukan drama. Dia akan jadi aktor. Benar tidak, Brett? Iya, itu pertunjukan drama oleh Cheeskov. Dan aku dapat peran yang sangat penting. Perannya yang sangat penting? Jadi kaktus. Bukan, sebenarnya... Kau memang selalu jadi pemalas, tapi sekarang kau jadi pembohong juga? Kapan kau akan dewasa? Sayang. Roti berbohong bukanlah anakku. Keluarlah dari sini dan jangan kembali lagi. Dia memalukan keluarga kita. Sudah 20 tahun lalu sejak aku pergi. Aku belum pernah bertemu atau bicara pada ayahku sejak itu. Aku tidak tahu kalau Master punya masa lalu yang tragis. Semua itu sudah berlalu. Aku baik-baik saja. Hidupmu pasti sangat sulit. Kami bahkan tidak tahu. Jangan menangis lagi. Ayo tunjukkan pada ayahnya Master Brett bahwa dia sangat sukses. Tapi kalian tidak perlu melakukan itu. Master Brett, kau harus percaya pada kami. Kami tidak akan biarkan kau menjadi anak laki-laki yang mengecewakan Apa? selamanya. Mengecewakan? Saatnya untuk operasi meriah selebriti. Ayo semuanya bekerja. Kereta menuju Bakery Town. Bakery Town siap berangkat. Kau mau pergi kemana, Pak? Aku mau pergi ke Brett Barbershop. Brett Barbershop? Sang rilanya gaya? Penata rambut sanadu? Brett Barbershop?
Iya, apa tempat itu terkenal? Tempat itu terkenal. Oh. Siapa yang tidak tahu dia? Dia menjadi penata rambut tahunan selama 10 tahun berturut-turut. Impianku sejak dulu adalah ditata rambutku sekali saja oleh Brett. Baiklah kalau begitu. Belilah camilan Brett resmi. Oh. Ada Brett soda juga. Apa Brett itu terkenal? Tentu saja, dia selebriti paling penting kami. Tolong beli 3 roti Brettnya. Tentu, $3. Stiker Brett. Aku mencoba mengumpulkan 99 stikernya. Wow, semoga berhasil. Ya ampun. Oh, Brett benar-benar jadi selebriti lokal. Apa kamu pergi ke Brett Barbershop? Ada taksi khusus yang langsung menuju ke Brett Barbershop. Taksi khusus? Halo Pak, acara penggemar Brett sebentar lagi akan dimulai. Acara penggemar untuk siapa? Aku iri sekali padamu. Ratusan penggemar telah terpilih untuk menemuinya dan mendapatkan tanda tangannya hari ini. Aku bahkan tidak terpilih kali ini. Penata rambut memberi tanda tangan? Coba kau lihat tempat ini. Penggemar Brett telah mengantri seharian untuk mendapatkan tanda tangannya. Aku tidak sabar. Iya. Brett! Brett! Pak, tunggu. Tolong berikan ini pada Brett. Aku harap kau tidak keberatan aku minta tolong. Iya, tentu. Iya, pasti lama ya. Aku sudah tidak sabar. Aku berkemah semalaman untuk mendapatkan tanda tangan. Aku melewatkan janji pengisianku untuk dapatkan tanda tangan Brett hari ini. Siapa dia? Hei Pak, memotong antrian tidak akan memberimu keuntungan. Kami sudah menunggu semalaman, Pak. Aku bukan minta tanda tangan. Aku hanya ingin menemui anakku. Kalau begitu siapa anak laki-lakimu itu? Brett, penata rambut tempat ini adalah putraku. Kau adalah ayahnya. Kau memang mirip dengan Mr. Brett. Suatu kehormatan bertemu denganmu, ayahnya Brett. Bagaimana rasanya Ternyata membesarkan ayahnya sesuatu yang Brett. jenius? Aku botak selama hidupku, Pak. Sentuhlah kepalaku dan buat rambutku tumbuh. Aku akan tes kendaraan besok. Doakan aku ya, ayah Brett. Tapi di mana anakku? Terima kasih sudah menunggu semuanya. Master Brett siap menemui penggemarnya. Brett, sudah lama tidak bertemu. Ayah membaca tentang prestasimu, tapi tidak menduga kalau kau adalah selebritis. Apa kabar ayah? Asistenku bilang ayah mungkin akan mengunjungi Bakery Town. Semoga ayah senang tinggal di sini. Joko, tolong pesankan hotel bintang 5 dan limousine pribadi untuknya. Iya, tentu. Ini adalah pertama kali ayah mengunjungiku, jadi bagaimana kalau aku ajak ayah berkeliling? Ini adalah penghargaan dan trofi yang kumenangkan. Trofinya banyak sekali. Ada ruang trofi Rubana kalau ayah ingin melihat lebih banyak lagi. Tapi bukan itu saja. Queen Cake, Princess, bintang film, rock band, tangan ajaibku amat dinantikan oleh semuanya. Master Brett, ada masalah. Staf kereta api menurunkan semua poster Brett kita. Aku dengar kereta dinaiki oleh ayahmu datang lebih cepat. Bagaimana kalau dia tahu tentang operasi Liaison Sel Brett? Bagaimana ini? Ngomong-ngomong, Toast ini siapa? Dia mirip sekali denganmu, kecuali dia sudah lebih tua. Brett, kau membohongi ayah. Setelah bertahun-tahun kau sama sekali tidak berubah. Bohong, bohong, bohong. Semuanya bohong. Kapan kau akan bersikap dewasa? Roti pembohong bukanlah putraku. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Meskipun aku jadi selebriti sebenarnya, semua yang aku lakukan tidak akan membuat ayah bangga. Lagi pula ayah tidak pernah memperlakukanku seperti anak ayah. Master Brett, tolong jangan pergi. Setelah 20 tahun berlalu dan kau masih saja tidak jadi lebih baik. Kita harus cepat pergi. Cepat. Tidak, kembalilah. Ini tehnya, Pak. Terima kasih. Master Brett melakukan semua ini agar Bapak bangga padanya. Maafkan dia ya, Pak. Seharusnya Bapak marah pada aku.
Sebenarnya akulah yang harus minta maaf. Sudah bertahun-tahun berlalu dan ini tidak jadi lebih mudah untuk dilakukan. Ini adalah album kenangan masa kecil Brett. Saat dia kembali, tolong serahkan ini padanya. Ya, selamat tinggal. Album? Kenangan dari masa kecil, Brett. Apa ini? Master Brett! Sudah kuduga kau di sini. Aku minta maaf, semua ini salahku. Ini untukmu. Apa? Sebelum pergi, ayahmu meminta kami menyerahkan ini padamu. Apa ini? Album? Tidak. Aku Terima mohon kasih. Master Brett, tolong lihat dulu. Kau salah paham tentang ayahmu. Ayah membuat ini untukku. Ayahmu menyayangimu lebih dari siapapun yang ada di dunia. Dia datang ke sini hari ini untuk memperbaiki hubungan kalian. Master Brett, masih belum terlambat untuk kalian berdua. Cepat pergi sebelum keretanya berangkat. Oh, Juliet yang manis. Ini berkat Brett si penata rambut. Kalau bukan karena Brett, apakah bibir kita akan bertemu di hari Valentine itu? Oh, Romeoku, kau diberkati oleh buku. Besok adalah hari wawancaraku. Aku gugup karena takut akan menggagalkannya. Buat janji saja dengan Master Brett. Dia akan menata rambutmu dengan cepat sekali. Andaikan aku bisa minta maaf pada Brett. Ayah! Aku harap aku tidak jadi basi. Ayah! Ini aku, Brett! Brett? Ayah! Brett? Anakku! Ayah, kembalilah! Brett! Ayah! Ayah minta maaf, nak! Ayah, aku sayang ayah. Ibu, roti itu sedang menangis. Iya benar. Dia pasti meninggalkan tasnya dalam kereta, sayang.